Salam Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama, dimulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan di sini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mengikuti di tempat masing-masing. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Salam Bapak Ibu sekalian. Kita akan coba memulai dari kalimat penguasaan diri. Saya akan mengawali dari sini, ya. Di manakah kita sering menguasai diri? Di manakah kita sering mempraktekkan penguasaan diri? Kalau di Jakarta, mungkin memang saat-saat ini kosong jalanan. Tapi di hari-hari biasa, di Jakarta itu sangat padat sekali. Sehingga ketika kita berkendaraan atau lewat saja misalnya seperti itu, kadang-kadang kita harus melakukan penguasaan diri. Kalau tidak, kita akan marah-marah, ya, kita akan jengkel. Dan kalau kita marah-marah, kalau kita jengkel, apa hasilnya? Tidak baik bagi kita. Tapi kalau kita mampu penguasaan diri kita kuat, ya, salah satu contohnya tadi di jalan itu, maka kita akan bersuka cita di tengah jalan, sampai di tempat kerja baik-baik saja, sampai di rumah juga dalam sukacita, karena ada kata penguasaan diri tadi di jalan. Itu contohnya. Ketika saya dulu kuliah, ya, saya pernah berjalan-jalan sore-sore sama abang senior, abang tingkat. Kemudian ketika kami mau menyeberang di tengah jalan, ada tukang beca yang menyenggol abang saya ini. Kemudian dia mengatakan, aduh, untung saya tadi sudah berdoa. Kalau tidak,
saya akan pukul dia. Wah. Ketika itu saya masih mahasiswa pertama, mahasiswa tingkat pertama. Kemudian saya berpikir dalam hati saya, begitu luar biasanya ternyata hasil daripada ketika kita bisa berdoa. Karena ketika kita berdoa itu juga muncul penguasaan diri, sehingga tidak marah-marah. Coba kalau dia tadi marah, mungkin akan ribut. Bayangkan ribut dengan tukang beca, aduh, misalnya akan memakan waktu, mungkin akan memalukan juga. Jadi perlu sekali apa yang disebut dengan penguasaan diri tadi. Penguasaan diri lain misalnya contohnya. Kalau saya misalnya ambil contoh, ya, saya pernah membeli sesuatu di warung, kemudian tukang warung itu mengembalikan kembalian melebihi uang yang saya berikan. Lumayan, kalau dari nilainya lumayan, tapi harus dikuasai nafsu untuk memperoleh seperti itu. Ada penguasaan diri. Maka saya katakan kepada tukang warung, Bu, kembaliannya berlebih. Dan dia terima. Dan yang paling luar biasanya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tahu apa yang dikatakan tukang warung? Dia mengatakan kepada saya, apakah Bapak orang Kristen? Iya, saya Kristen. Pantas. Dia katakan itu kepada saya. Saya bersyukur mereka mengenal saya dari apa yang saya lakukan. Ketika saya mengembalikan uang itu, mereka mengetahui bahwa saya orang Kristen. Itu luar biasa bagi saya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau saya misalnya bertanya kepada kita semua, apakah kita ini orang baik? Pasti semua kita akan mengatakan kita adalah orang baik. Siapakah yang mengaku jadi orang baik? Kita semua adalah orang-orang baik. Tetapi ada pertanyaan di balik kalimat kata baik ini. Apakah kebaikan Anda itu bisa berdampak? Itu pertanyaannya. Apakah kebaikan kita itu berdampak dengan orang yang ada di sekeliling kita? Apakah kebaikan kita itu berfaedah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita? Itu baru disebut dampak daripada kebaikan itu. Kalau tidak, dia hanya diam dalam diri kita. Maka sebelum berdampak itu, pertanyaannya adalah, bertumbuhkah kita di dalam kebaikan dan iman kita? Kalau dia tidak bertumbuh, maka akan sangat sulit untuk memberikan dampak di dalam kehidupan kita ini. Kebaikan yang bertumbuh itu terlihat dari dampak yang bisa kita berikan kepada orang lain. Maka mungkin akan ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan itu. Sungguhkah Anda berusaha supaya bertumbuh iman Anda? Sungguhkah Anda berusaha supaya bertumbuh kebaikan Anda? Karena itu aja yang bisa menyebutkan bahwa kebaikan itu berdampak di dalam kehidupan kita. Kalau tidak bertumbuh, dia tidak akan berdampak. Dia hanya akan diam di dalam diri kita sendiri. Siapa yang tahu kalau itu? Bertumbuh, berdampak, itu adalah tanda bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima penebusan dari Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kalau tidak berdampak, apa yang harus kita katakan? Ketika kebaikan kita berdampak, bermanfaat kepada semua orang, itulah tandanya bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup di dalam Allah, yang hidup menerima kehidupan dari Allah yang luar biasa,
yang memberikan bagi kita segala sesuatu yang perlu bagi kita. Itu yang menjadi pertanyaan. Faktanya apa? Faktanya di tengah-tengah kehidupan kita apa? Saya bukan menjustis lagi, bukan mau mengatakan itu semua, tapi malah kita sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita ini, bukannya iman kita bertumbuh kepada Allah, malah ketidaksetiaan kita yang bertumbuh. Mungkin tidak hanya di Indonesia ini saja. Ya. Apakah gara-gara tidak ada yang selalu kita lihat akibat daripada ketidaksetiaan kita, makanya kita main-main dengan iman kita ini? Ada tulisan yang mengatakan di saat-saat corona ini merajalela di dunia ini, ada sebuah tulisan, mudah-mudahan tidak hoax ini. Ada seorang perawat di Italia yang mengatakan bahwa di saat corona ini, ketika dia melihat semua kejadian ini, dia tidak tahu mau pergi kemana. Dia hanya tahu, ya Tuhan, tolonglah kami. Mereka yang sudah mengatakan tidak mengenal Allah selama ini, orang-orang yang sudah meninggalkan Allah selama ini, karena keadaan saat ini, dia mengatakan tolonglah kami Tuhan. Saya tidak tahu apakah ini pertanda bahwa kemuliaan Allah akan semakin dinyatakan di dunia ini melalui keadaan ini, atau bagaimana? Itulah fakta yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Malah orang-orang sekarang sudah mulai tidak setia lagi kepada Allah. Padahal apakah yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini? Apakah yang bisa kita lanjutkan? Apakah yang bisa kita teruskan untuk mempanjang kehidupan kita? Ketika saatnya penyakit ini datang sekarang, semua orang kocar-kacir, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada, hanya ketakutan. Pemerintah mengatakan tinggal di rumah dan kita tinggal di rumah, karena kita takut dengan penyakit yang tidak kelihatan ini. Maka saat-saat seperti ini, hari ini kita mulai merenung kembali. Seperti apa yang disebut oleh Petrus dalam suratnya ini. Dia mengatakan kepada mereka bahwa iman kita itu, ketika kita percaya kepada Allah, iman kita itu harus ditambahkan. Tidak cukup kata iman, harus ditambahkan. Iman kita itu harus ditambahkan dengan, mari kita baca, sungguh-sungguh harus berusaha untuk menambahkan kepada iman. Ya, di ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kata yang terakhir dari semua itu disebut adalah kasih. Imanmu harus kau tambahkan dengan kebajikan, harus kau tambahkan dengan kesalehan, harus kau tambahkan dengan kasih. Kalau tidak, iman itu tidak benar, tidak bertumbuh, tidak berdampak. Tapi ketika kasih kita itu kita nyatakan dalam iman kita, itulah yang menunjukkan bahwa kasih kita itu sebagai dampak daripada iman kita. Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang menjadi perenungan bagi kita hari ini.
Suasana yang sangat mencekam ini juga sekarang. Ya, semua orang ketakutan. Pemerintah juga mulai kebingungan. Negara-negara maju juga sudah mulai kewalahan. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus kita lakukan dengan pola iman kita yang bertumbuh, kebaikan kita yang bertumbuh? Dan apakah yang bisa kita renungkan dari kejadian ini semua? Supaya kita bisa kembali menata hidup kita, supaya kita bisa kembali menata kekasih kita, menata iman kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena saya yakin penyakit ini juga datang dari ulah manusia. Karena saya percaya bahwa penyakit ini juga datang dari ulah manusia. Dan ulah itu adalah sebuah ulah keserakahan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi Allah mengatakan kepada kita hari ini bahwa imanmu harus berdampak, bahwa imanmu itu harus kau tambah dengan kebajikan, harus kau tambah dengan penguasaan diri, dan harus kau tambahkan dengan kasih. Itu yang harus kita nyatakan tengah-tengah dunia ini. Belum terlambat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita harus menata kembali kehidupan kita. Kita mulai dengan keadaan kita saat ini. Bagaimana kita menabur kasih di tengah-tengah kehidupan yang saat ini menerpa kita. Bagaimana kita menguasai keadaan ini supaya keadaan ini semakin membaik. Kalau pemerintah mengatakan tinggal di rumah, tinggallah. Dan apa yang bisa kita tolong juga untuk saudara-saudara kita, mari kita tolong. Karena itulah tandanya kasih kita ada di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini kita kembali diberikan renungan tentang bagaimana kita harus menjalankan kasih ini di tengah-tengah kehidupan kita. Topik mingguan kita juga di GKPS hari ini, Hapitoran di Batadu na Paduaku. Hanya Allah yang bisa melepaskan. Hanya kebaikan Allah, hanya kebenaran Allah yang bisa melepaskan. Tidak ada yang lain. Dan melalui firman ini Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang percaya itu harus bertambah imannya di dalam praktek-praktek kehidupan kita. Karena itulah tandanya kita menerima kebaikan Tuhan itu. Itulah tandanya kita meminta Hapitoran ini batai ada di tengah-tengah kita. Dan kita harapkan Allah akan menyelesaikan semua persoalan kita di tengah-tengah dunia saat ini. Tetapi harapan firman Tuhan hari ini, siapapun kita dan dimanapun kita berada, mari kita merenungkan secara pribadi dan keluarga masing-masing, supaya kita kembali menjadi anak-anak Allah yang mempunyai kasih, dan kasih itu berdampak di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita berada. Apapun pekerjaan kita di dunia ini harus berdampak kepada orang lain, dampak yang lebih baik, yaitu kasih yang memberikan kepada orang lain semua kasih itu, karena itu datang daripada Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan kesehatan bagi kita, dan Tuhan juga memberikan kekuatan kita untuk menghadapi semuanya ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Kami memohon berkat Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga kami dari apapun yang terjadi ini Tuhan. Kami memohon kepada Bapa agar kiranya semua yang kami alami ini biarkanlah menguatkan hati kami dan menguatkan iman kami, supaya kami semakin yakin dan percaya hanya Tuhan saja yang menjadi Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Bapa. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sakit karena virus corona ini, dan berikanlah kekuatan dan kekebalan bagi kami semua agar kami tidak bisa tertular Tuhan dari penyakit ini. Kami mohon Tuhan kepada-Mu, Tuhanlah yang memberkati kami semua. Dalam kasih Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.